wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Sanian takfinul mayit. Masalah yang kedua adalah mengenai mengkafani mayit atau jenazah. Hukum mengkafani itu ada 3. Yang pertama wajib, 2 sunnah, 3 mubah. Jadi ada yang hukum mengkafani itu wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Wajib lil muslimi wal kafiri zimmi. Jika mayitnya adalah seorang muslim atau kafir zimmi. Muslim atau kafir zimmi, ini wajib dikafani. Yang kedua sunnah lisikti alladzi lam yadhhar fihi mabda'u khalqi adamiyyin. Jika mayitnya itu adalah seorang bayi prematur yang belum nampak wujud manusia, masih segumpal darah atau segumpal daging, yang belum kelihatan matanya, tangannya, kakinya. Nah ini sunnah dikafani. Nah kalau bayi yang prematur, yang lahir belum waktunya, tapi sudah nampak wujud manusia, ada kepalanya, tangan, kaki, ini tetap wajib dikafani ya. Jadi harus dibedakan tuh. Jadi ketika ada bayi lahir prematur, kita lihat sudah nampak tidak wujud manusia. Kalau sudah nampak wujud manusia, maka wajib dikafani. Kalau belum nampak wujud manusia, seperti masih segumpal daging ya, itu hukumnya sunnah dikafani, tidak wajib. Yang ketiga adalah mubah, yaitu jika mayitnya kafir harbi, seorang kafir jahat yang memusuhi umat Islam. Ini hukumnya boleh dikafani. Seandainya pun tidak dikafani, kita tidak berdosa. Seandainya pun kita mengkafaninya, kita tidak mendapat pahala, hanya sebatas mubah. Terkait masalah kapan, ini ada 4 hak yang harus kita ketahui ya. Jadi kafan itu ada 4 hak di dalamnya. Yang pertama adalah hak Allah. Yang kedua adalah hak mayit. Yang ketiga hak ghurama, pemberi hutang. Yang keempat hak ahli waris. Kafan yang merupakan hak Allah adalah ma yasturul aurah, yaitu kapan yang menutupi aurat mayit. Maka aurat mayit ini tetap wajib ditutup, karena itu adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga si mayit tidak bisa menggugurkan hak ini. Seandainya dia berwasiat, berpesan, kalau nanti saya mati, saya tidak usah dikafani, biarkan saya dikubur dengan telanjang bulat. Ini hukum wasiatnya tidak boleh dilaksanakan. Kenapa? Karena menutup aurat mayit ini adalah hak Allah, tidak bisa digugurkan oleh si mayit. Tentu yang namanya aurat berbeda laki-laki dengan perempuan. Kalau perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau laki-laki antara pusar dan lutut, ini aurat. Kemudian yang kedua adalah hak mayit. Hak mayit. Nah, terkait hak mayit ini ada 2 pendapat. Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan hak mayit ini adalah bagian tubuh mayit yang lain selain aurat. Ini ditutupi ya. Karena hak mayit. Jadi kalau dari pusar hingga lutut, kalau laki-laki ya, ini adalah hak Allah, tidak bisa digugurkan. Nah, adapun dari pusar hingga kepala, dari lutut hingga kaki, ini adalah hak mayit. Maka karena itu hak mayit, si mayit boleh menggugurkannya. Misalnya sebelum wafat dia berwasiat, karena mohon maaf saking miskinnya, dia berpesan nanti kalau saya mati cukup dikafani, ditutup aurat saya saja. Adapun selebihnya tidak usah. Nggak perlu dapat sumbangan dari orang, nggak perlu ya keluarga berhutang segala, nggak perlu. Cukup tutup aurat saya, kuburkan. Nah ini menurut Imam Ibnu Hajar hukumnya dilaksanakan wasiat tersebut. Kenapa? Karena menutup selain daripada aurat mayit ini adalah hak mayit. Jadi si mayit bebas untuk menggugurkan
atau ia tetap merelakan sebagian tubuhnya selain aurat ditutup. Adapun menurut Imam Syamsuddin Ar-Ramli, beliau mengatakan bagian tubuh mayit selain aurat ini adalah hak bersama. Maksudnya hak Allah dan hak mayit. Tuh. Jadi yang khusus hak Allah itu adalah aurat saja. Adapun selain aurat ini hak bersama antara hak Allah dan hak mayit. Sehingga mayit tidak bisa menggugurkan. Kenapa? Karena ada hak Allah di situ. Dikarenakan ada hak Allah juga di situ, maka mayit tidak boleh menggugurkannya. Jadi dalam kasus yang tadi, ketika dia sebelum meninggal berwasiat, kalau saya meninggal cukup dikafani aurat saya saja. Nah ini ada dua pendapat ulama. Imam Ibnu Hajar mengatakan wasiatnya dilaksanakan. Imam Syamsuddin Ar-Ramli mengatakan wasiatnya tidak perlu dilaksanakan. Kenapa? Karena selain daripada aurat, ini adalah hak Allah dan hak mayit. Sehingga mayit tidak bisa menggugurkan dengan alasan itu adalah hak saya. Kenapa? Karena di dalamnya pun ada hak Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Hah? Lebih kuat Imam Ramli. Imam Ramli. Karena dikatakan kafan yang paling sedikit atau minimal kafan itu adalah selembar kain yang menutup seluruh tubuh mayit. Nah itu. Jadi kalau kurang dari itu nggak boleh. Ya. Ini berarti mengambil pendapatnya siapa? Imam Ibnu Hajar. Imam Ramli ya. Imam Ramli. Termasuk Imam Ibnu Hajar kalau memang si mayit tidak berwasiat. Mayit nggak ada wasiat nih. Nggak ada wasiat untuk dikafani hanya auratnya saja. Begitu. Nah ketika dia meninggal, ya tetap seluruh tubuh harus ditutup, dikafani. Karena tidak ada wasiat menggugurkan hak dia. Yang jadi masalah kalau ketika ada wasiat, karena dia miskin, dia tidak mau repotkan orang lain, dia berwasiat, kalau saya mati cukup dikafani aurat saya saja. Ini yang jadi perbedaan pendapat. Imam Ibnu Hajar mengatakan, ya sudah, auratnya saja yang ditutup, lalu dikuburkan, sholat dikuburkan. Imam Ramli mengatakan tidak, ya, tetap harus ditutup seluruh tubuhnya, kecuali jika sedang ihram. Kalau ihramnya laki-laki, kepala tidak boleh ditutup. Kalau perempuan, wajah tidak boleh ditutup. Ya, kalau sedang ihram meninggal dunia. Yang ketiga adalah hak ghurama, hak pemberi hutang. Ya, seandainya mayit punya hutang, lalu ia tidak punya harta untuk melunasi hutang-hutang tersebut, atau harta yang ia tinggalkan itu tidak bisa menutupi hutang-hutangnya, atau harta yang dia tinggalkan habis untuk membayar hutang-hutangnya. Nah, maka kain kafan atau kafan si mayit ini ada hak si pemberi hutang, yaitu adalah kafan yang lebih daripada satu. Laki-laki kan paling minimal 3, ya. Maka kafan yang kedua dan yang ketiga ini adalah hak si pemberi hutang. Artinya seandainya mayit tidak punya harta warisan untuk melunasi hutangnya, atau ia punya harta peninggalan, tapi jika dibayarkan kepada hutang-hutangnya itu habis semuanya, atau jika dibayarkan tidak cukup, maka si pemberi hutang ini bisa menggugurkan haknya. Seperti si pemberi hutang mengatakan, kami tidak mengizinkan kalau si mayit dikafani dengan 3 lapis kain. Kenapa? Karena 3 lapis kain ini diambil atau dibeli daripada harta si mayit, sedangkan dia punya hutang kepada kami. Seandainya pun harta peninggalannya dipakai buat ngelunasi hutang kepada kami, itu tidak akan mencukupi atau habis untuk menutupi hutangnya kepada kami. Maka kami tidak mengizinkan kepada siapapun untuk mengkafani mayit tersebut dengan 3 helai kain kafan, cukup 1 saja. Maka hukumnya boleh. Kenapa? Karena
kain kafan yang lebih daripada 1 hingga 3, 2 dan 3, 2 lembar berarti. Ini adalah hak si pemberi hutang. Kalau si pemberi hutang tidak menginginkan si mayit dikafani dengan 3 lembar kain kafan, hukumnya boleh. Ia tidak mengizinkan. Tapi egois amat ya. Kayaknya punya dendam kesumat kayaknya. Kayaknya. Ya namanya di dunia apa saja bisa terjadi lah dunia ini. Subhanallah. Gimana? Itu penting bangga ngasih kabar ya nggak apa-apa, 3 lembar aja. Ini kalau si pemberi hutang ada omongan begitu, ya ada omongan begitu. Jadi kami tidak bisa kami tidak mengizinkan begitu si mayit dikafan dengan 3 lembar kain kafan. Kenapa? Karena harta yang ia tinggalkan untuk melunasi hutang-hutangnya kepada kami. Ya, misalnya begini, kain kafan itu kan harganya kalau 3 lembar misalnya kita bilang 300.000, jadi selembarnya 100.000, ya totalnya 300.000. Si pemberi hutang ini, ya si mayit punya hutang kepada si pemberi hutang sebanyak 200.000. Nah ini 300, si mayit meninggal hanya ninggalin uang 500.000. Yang 200.000 untuk upah memandikan dan menguburkan, sedangkan yang 300.000 buat kain kafan. Nah ini kan kalau dipakai buat beli kain kafan 3 lembar, otomatis nggak ada untuk bayar hutang begitu. Seandainya si pemberi mengatakan kami ingin menangani hutang si mayit yang 200.000, lah si mayit bagaimana? Cuman selembar doang kain kafan, itu apa-apa terserah dia, terserah keluarganya. Pokoknya kami minta yang 200.000 bayar hutang kepada kami. Maka boleh diambil tuh uang 200.000, si mayit hanya dengan 1 lembar kain kafan saja. Begitu. Kenapa? Karena memang uangnya pas-pasan 200.000 untuk bayar hutang si mayit kepada si pemberi hutang, ya, kepada si piutang itu. Nah, tapi kayaknya nggak mungkin ada ya. Nah, mungkin aja lah yang namanya di dunia ini apa sih nggak ada yang terjadi. Belum pernah kejadian dan mudah-mudahan jangan sampai kejadian ya. Mungkin bisa terjadi apa sajalah namanya di dunia yang subhanallah penuh tipu-tipu ini. Kemudian yang keempat adalah hak ahli waris. Nah, adapun hak ahli waris dari kafan adalah mazana ala lifafati tsalitsah, lebih daripada 3 lapis kain kafan. Misalnya si mayit ini ya dia punya hartanya banyak begitu ya. Kemudian dia ingin dikafani dengan lebih daripada 3, kan boleh ya, boleh misal 5 lembar kain kafan boleh lah. Ini kalau yang lebih dari 3 itu hak ahli waris, jadi harus ada izin daripada ahli waris. Ketika ahli waris menolak, tidak mengizinkan, ya nggak boleh, jangan ya, nggak boleh, jangan. Adapun yang 2 dan 3 ahli waris tidak boleh melarang ya. Kenapa? Karena yang 2 dan 3 haknya siapa? Si pemberi hutang. Jadi ahli waris nggak bisa melarang, ya, nggak bisa melarang. Kalau yang lebih dari 3 itu baru hak ahli waris, maka ahli waris boleh menggugurkan, ya, boleh melarang begitu. Baik. Nah sekarang kain kafan itu dibeli dari uang siapa? Makhod, sumbernya kain kafan itu dari mana sih? Hukum asalnya kain kafan itu adalah yukhadu min tirkatil mayit atau min tarikatil mayit, dari harta peninggalan mayit. Harta peninggalan itu namanya tirkah atau tarikah. Ada yang menyampaikan atau membacanya tirkah, ada yang membacanya tarikah. Itu namanya harta peninggalan mayit. Jadi hukum asalnya yang namanya kain kafan itu dibeli dari harta peninggalan mayit. Ya, ketika sudah meninggal, apakah si mayit meninggalkan harta? Ya, meninggalkan harta. Ambil dari hartanya, belikan kain kafan. Bukan dari hidup sudah menyediakan kain kafan. Itu namanya bukan dari harta peninggalan mayit. Ya, itu mah dari harta yang masih hidup ya, begitu. Dan hukumnya bagaimana? Hukumnya sebagian ulama ada yang mengatakan boleh, sebagian ada yang mengatakan makruh. Menyimpan kain kafan hukumnya makruh. Sebagian ada yang mengatakan itu.
Alasannya kenapa makruh? Bukankah dengan menyediakan kain kapan atau menyiapkan kain kapan atau menyimpan kain kapan bisa membuat kita lebih waspada, lebih hati-hati, persiapan untuk mati? Jawabannya justru kalau menyimpan kain kapan kayak ngarap-ngarap mati. Sedangkan hukum mengharap-harap kematian adalah makruh, maka menyimpan kain kapan hukumnya makruh menurut sebagian ulama. Tapi ada yang mengatakan boleh, tidak apa-apa. Karena di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang perempuan yang membuat kain ya dengan jahitan tangannya sendiri untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi pun menerimanya karena Nabi memang sedang membutuhkan. Suatu ketika Nabi bertemu dengan para sahabatnya mengenakan kain itu, kain baru yang dapat ngasih seorang perempuan. Lalu ada seorang sahabat yang berkata, "Ya Rasul, aku melihat tuh mengenakan kain yang baru. Maukah kain itu kau berikan kepadaku?" Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan, karena Nabi tidak pernah menolak permintaan siapapun. Ya, ketika Nabi masuk ke dalam untuk salin, sahabat yang lain ngomelin itu, ya, nasihatin, kamu nih gimana? Udah tahu Nabi punya kain itu satu-satunya, dia membutuhkan. Kenapa kamu minta? Kan kamu tahu Nabi itu nggak pernah menolak permintaan orang. Kata nih sahabat, aku meminta kain itu untuk aku simpan sebagai nanti kain kafanku. Nah, dari riwayat ini kata ulama boleh nyimpen kain kafan. Nah, terus gimana yang mengatakan makruh? Yang mengatakan makruh, mereka mengomentari hadis ini dengan mengatakan bahwa lah itu kan kain kafan berasal dari kainnya Nabi, dari orang soleh. Maka kata yang mengatakan makruh menyimpan kain kapan adalah seandainya kain kapan itu bukan kain kapan dari orang soleh, sengaja-ngaja dia beli disimpan, makruh. Kalau kain kapan adalah kain daripada orang soleh, ya, warisan orang soleh, maka hukumnya malah boleh ambil berkah daripada kain yang dulu pernah dipakai oleh orang soleh, apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tuh banyak orang-orang yang berangkat haji ke tanah suci, kain ihramnya itu dicuci pakai air zam-zam. Buat apa? Buat kain kafan dia. Jadi jangan dibayangkan kain kafan itu ya harus ya yang biasa kita lihat kayak gitu ya, warnanya putih dari katun. Enggak, dari bahan apapun boleh ya. Mau katun, mau dari bahan apalagi bahan Hah? Nah, itu boleh ya, atau dari bahan lepis boleh. Asalkan yang putih ya, yang putih. Selain putih makruh, ada yang mengatakan haram begitu. Hah? Apa saten? Bahan saten nggak boleh, sutra maharam nggak boleh kalau sutra maharam. Oh, kaya sutra, nggak apa-apa kalau kaya dong. Ya begitu. Ya kayak banyak ya bahan-bahan yang bukan dari katun itu ya boleh, nggak apa-apa, tapi lebih utama dari bahan katun, dari bahan kapas ya begitu, boleh. Bahkan lebih utama itu. Selain daripada bandu pun boleh, nggak apa-apa ya. Asalkan warna putih. Kita punya samping misalnya warna putih begitu, nggak apa-apa jadi kain kafan kita itu. Tinggal sobek aja tengahnya ya. Jadi jangan baku ya pikiran kita bahwa kain kafan itu harus dari kain ini. Enggak, dari bahan apapun ya. Asalkan warnanya putih begitu. Dari katun boleh. Tadi dari bahan apa tadi? Misalkan boleh. Kan kalau kain ihram kan kayak handuk itu tebal, boleh ya, jadi kain ihram juga boleh. Baik, diambil dari harta peninggalan mayit. Nah, kecuali istri seandainya sang istri meninggal dunia, meskipun istrinya ini kaya raya, maka kain kafan untuk istri itu dibeli dari harta suami. Termasuk istri yang sedang iddah ya, istri yang diceraikan kemudian dia iddah ya, iddah talak roj'i atau iddah hamil ya, ketika dia meninggal yang membeli kain kafan adalah dari harta suami, dibelikan dari harta suami, bukan dari harta si istri. Meskipun istrinya kaya, itu adalah kewajiban suami.
membeli kain kafan dari harta milik dia sendiri. Fa illam takun, bagaimana kalau si mayit tidak meninggalkan harta warisan? Faman alaihi nafqatuhu fi hayatih, maka kain kafan itu dibeli dari harta orang yang wajib menafkahi mayit semasa hidup. Si mayit adalah seorang anak yang baru beranjak dewasa dan dia belum bekerja, belum bisa mandiri, maka yang menafkahi siapa? Ayahnya, kan begitu. Nah, ketika meninggal, otomatis kan nggak punya harta dia, ya belum bekerja, ataupun dulu pun ada yang ngasih juga habis ya untuk sehari-hari, maka kain kafan dibeli dari harta orang yang wajib menafkahinya. Siapa dulu? Ayahnya, atau mungkin ibunya, atau mungkin kakeknya, siapa yang dulu menafkahi dia, begitu. Misalnya orang tua meninggal, ya dia tidak punya harta warisan. Semasa hidup yang menafkahinya adalah anaknya sendiri, maka yang beli kain kafan adalah anaknya dari harta si anak. Lah bagaimana kalau tidak ada yang menafkahi semasa hidupnya, dia nafkahi dirinya sendiri? Ya, misalnya ada seorang suami ya, yang dia tiap harinya bekerja, berarti kan dia tidak dinafkahi, justru dia menafkahi diri sendiri dan menafkahi orang lain, kan begitu. Kemudian dia meninggal, sang suami ini tidak punya harta warisan dan tidak ada orang yang menafkahi dia semasa hidup, maka kain kafan itu dibeli dari hartanya siapa? Fa in lam yakun fayukhadhu min awqafin alal aqfan. Nah, kain kafannya kalau terjadi masalah seperti itu diambil atau dibeli dari wakaf kain kafan. Ada tidak nih wakaf kain kafan? Misalnya ada orang kaya yang membeli kain kafan 1000 meter misalnya begitu, diwakafkan untuk siapa saja yang membutuhkan atau yang tidak kebeli kain kafan. Nah, jika si mayit ini tidak meninggalkan harta warisan atau si mayit ini tidak ada yang menafkahi ketika hidupnya, maka kain kafan tersebut diambil dari apa? Wakaf kain kafan. Wakaf kain kafan ini bisa berupa sudah berbentuk kain kafan ya begitu, atau masih berbentuk harta seperti emas ataupun perak yang dijual untuk membeli kain kafan bagi siapa yang membutuhkan. Bagaimana kalau tidak ada wakaf kain kafan? Fa illam yakun famin baitil mal. Jika tidak ada wakaf kain kafan, maka kain kafan tersebut dibeli dari kas negara. Ya, dari kas negara. Apa kas negara kita namanya? Hah? Ada nggak kas negara? Ada ya? Begitu. Kan kejauhan kalau naik ke pemerintah pusat mah ya, pemerintah desa aja, pakai kas desa. Ada nggak uang kas desa? RT ada nggak kayak RT? Nggak ada. Oh nggak ada. Lain lagi. Ini dari kas desa. Ya. Kalau ada kas RT? Tadi ada kas RT. Iya, dari uang kas RT atau uang kas desa begitu. Baik. Kalau tidak ada uang kas, ya, tidak ada, fa illam yakun fa'ala mayasiril muslimin, maka dibeli kain kafan tersebut dari harta orang-orang muslim yang kaya. Jadi yang kaya itu jangan senang, jangan ini punya tanggung jawab nih. Jika ada mayit miskin tidak kebeli kain kafan, maka dia yang membelinya itu nanti setelah proses yang panjang tadi perinciannya. Nah, paham ya? Baik. Kita lanjut lagi sebelum menjelaskan tentang tata cara, ada minimal dan maksimalnya. Minimal kain kafan yang wajib adalah saubun, kain ya'umul mayit, yang menutup seluruh tubuh mayit, baik laki-laki ataupun perempuan, wajib tertutup. Kecuali tadi siapa? Yang sedang ihram. Ya, mayit yang sedang ihram
Nah, ini kalau laki-laki kepalanya tidak boleh ditutup, kalau perempuan wajahnya tidak boleh ditutup. Adapun kain kafan paling sempurna adalah untuk laki-laki salasulafa ifabib, 3 helai kain kafan yang berwarna putih. Adapun bagi perempuan adalah lifafatani, 2 helai kain kafan yang berwarna putih, wa izarun kemudian sarung, wa qamisun gamis, wa khimarun dan kerudung. Tapi kerudung, gamis dan sarung itu diambil dari kain kafan juga, yang disobek, yang dipotong, ya. Begitu. Bagaimana kalau pakai gamis kayak gamis yang masih hidup, boleh nggak? Boleh, ya. Bisa pakai daster, kan gamis itu, tapi yang warna putih. Boleh, polos putih. Tapi kan jarang, ya. Jarang. Ada juga gaun pengantin. Boleh nggak? Boleh, ya, gamis, tapi tidak umum. Kebanyakan gamis, kerudung dan sarung itu dipotong dari kain kafan. Jadi kalau perempuan 2 helai kain kafan, kemudian gamis, sarung, gamis dan kerudung. Kalau laki-laki 3 helai kain kafan. Bagaimana cara memasang kain kafan? Kaifiyatut takfin, wallahu a'lam bishawab. Nanti ada 5 langkah tata cara mengkafani mayit. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada yang